Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusti Lailatul Isnaini 1908107012 dari PKMI 4A. Kali ini saya akan berbicara tentang periode dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nama daulah itu diambil dari para pendiri dan penguasaannya yang kebanyakan keturunan Al-Abbas. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaannya dari Daulah Umayyah. Daulah ini berlangsung dari tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, dan pusatnya berada di Baghdad dan memiliki 37 raja atau khalifah. Daulah Abbasiyah memiliki 5 periode. Yang pertama disebut dengan Persia pertama, yang mencapai masa keemasannya yang dikenal dengan Golden Age, dan kekuatan khalifah agama politiknya benar-benar kuat. Periode bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Yang kedua ada periode Turki pertama, seorang bangsawan Khurasan yang bernama Tahir yang mengontrol Khalifah Al-Ma'mun. Ia diangkat sebagai gubernur Khurasan dan jenderal bagi seluruh pasukan Abbasiyah. Ini sebagai imbalan jasanya. Periode ketiga disebut dengan pengaruh Persia pertama, karena penguasanya adalah dinasti Buai dalam Khalifah Abbasiyah. Yang keempat disebut dengan Turki kedua. Pemegang kekuasaannya adalah dinasti Saljuk. Yang kelima, periode terakhir yang bebas dari pengaruh dinasti lain, namun kekuasaannya hanya sekitar Baghdad saja. Meskipun Daulah Abbasiyah begitu bercahaya dalam mendulang kesuksesannya dalam hampir segala bidang, namun akhirnya ia pun mulai kaku dan akhirnya runtuh. Masa kemunduran Abbasiyah dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama, tetapi pada masa itu kekhalifahannya sangat kuat, sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Di samping lemahnya khalifah, punya faktor lain juga yang menjadi sebab kemunduran Abbasiyah. Yang pertama, dimulai dengan persaingan antar bangsa. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas. Mereka hanya dipersatukan melalui bangsa yang sempit. Karena Islam tidak memiliki kesadaran untuk merajut elemen itu dengan kuat, sehingga munculnya fanatisme kearaban. Muncul juga fanatisme bangsa lain yang melahirkan gerakan-gerakan syuban. Mulai ada perpecahan antar bangsa. Setelah Khalifah Al-Mutawakkil naik, dominasi tentara Turki tidak terbendung lagi. Pada masa itu sebenarnya pemerintahan Bani Abbas sudah musnah karena kekuasaannya dipegang oleh orang-orang Turki. Selanjutnya kekuasaan direbut oleh Bani Buai dan Persia di periode ketiga dan dinasti Saljuk pada periode keempat. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Di antara banyak faktor merosotnya ekonomi yaitu pengeluaran yang membengkak karena hedonisme para khalifah dan pejabat. Kehidupan politik pun membuat kehidupan ekonominya morat-marit. Yang ketiga adalah konflik keagamaan fanatisme. Keagamaan berkaitan erat dengan fanatisme kebangsaan karena cita-cita orang-orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroisme, Zindik. Pada gerakan Zindik mulai tersudut para pendukungnya. Banyak yang berunding di balik ajaran Syiah yang dipandang ekstrim dan dianggap menyimpang, bahkan oleh para penganut Syiah itu sendiri. Aliran Syiah adalah sebuah aliran politik dalam Islam yang berhadapan dengan konsep Ahlus Sunnah. Di antara keduanya sering terjadi konflik yang terkadang melibatkan penguasa. Yang keempat adalah ancaman dari luar. Faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah adalah Perang Salib yang terjadi dalam beberapa gelombang dan hadirnya antara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.